Halo pemirsa, jumpa lagi sama aku yang mau bacain kumpulan karya Sidney Sheldon yang judulnya Kilau Bintang Menerangi Bumi. Bagian pertama udah masuk ke episode ke-10B. Kita lanjut ya pemirsa, yang kemarin Lara kan beli toko-toko satu persatu untuk dia jadiin gedung mewah ya. Oke. Upaya pembelian toko-toko yang lain berjalan sama lancarnya. Mereka menggunakan selusin pria dan wanita yang mengunjungi toko-toko itu dengan menyamar sebagai penjahit, pengusaha bakery, ahli farmasi, dan pengusaha daging. Selama jangka waktu 6 bulan berikutnya, Lara berhasil membeli toko-toko ini. Kemudian menggaji orang-orang untuk menjalankan berbagai usaha itu. Jadi nggak langsung kosong aja gitu ya pemirsa, jadi untuk mengelabui ya. Jadi dipakai dulu lah toko-toko itu. Seperti yang beli memang orang tersebut, bukan si Lara. Sementara itu para arsitek sudah mulai membuat rancangan konstruksi untuk gedung bertingkat banyak yang akan dibangunnya. Lara sedang mempelajari laporan-laporan terakhir. Nampaknya sudah beres semuanya, katanya kepada Keller. Nampaknya kita punya masalah. Mengapa? Cuma tinggal satu yang belum, coffee shop itu. Justru itu masalahnya. Dia menyewa tempat itu untuk jangka waktu 5 tahun. Tapi dia tidak mau melepaskan sewanya itu. Beri dia lebih banyak uang. Dia bilang tidak akan melepasnya, mesti ditawari berapapun. Lara sedang menatapnya. Apa dia tahu bahwa akan dibangun gedung bertingkat? Tidak. Baik. Nanti aku yang bicara dengan dia. Jangan khawatir, dia akan keluar dari sana. Cari tahu siapa yang memiliki tempat yang disewanya itu. Keesokan paginya Lara mengunjungi lokasi itu. Halle's Coffee Shop terletak di paling ujung dari sudut barat laut blok itu. Shop itu kecil dengan 6 bangku tinggi mengitari counternya dan 4 bilik. Seorang pria yang diduga Lara adalah pemiliknya nampak di balik counter, umurnya sekitar hampir 70. Lara duduk di dalam salah satu bilik. Pagi, kata pria itu dengan ramah. Anda pesan apa? Orange juice dan kopi aja. Baik. Lara menyaksikan dia memeras orange juice segar. Waiters, saya tidak masuk hari ini. Sulit mencari pegawai yang baik zaman sekarang ini. Ia menuangkan kopinya dan muncul dari balik counter. Ia berada di atas kursi roda. Nampak bahwa ia tidak mempunyai kaki. Lara menyaksikan dengan berdiam diri ketika ia membawa masuk kopi dan orange juice itu ke meja. Terima kasih, kata Lara. Ia melihat sekeliling. Tempat Anda ini enak sekali. Ya, saya suka tempat ini. Berapa lama Anda sudah menempatinya? 10 tahun. Anda pernah memikirkan untuk pensiun? Ia menggelengkan kepala. Anda orang kedua yang bertanya begitu kepada saya minggu ini. Tidak, saya tidak akan pernah pensiun. Barangkali mereka tidak menawarkan cukup banyak uang. Lara mengomentarinya. Ini tidak ada hubungannya dengan uang, Nona. Sebelum saya datang ke sini 2 tahun saya mendekam di rumah sakit veteran. Tidak ada teman, tidak ada tujuan hidup. Lalu seseorang menganjurkan kepada saya untuk menyewa tempat ini. Ia tersenyum, ia mengubah seluruh kehidupan saya. Semua yang tinggal di sini sering mampir, mereka semua jadi teman saya. Hampir seperti keluarga sendiri dan saya tidak merasa punya alasan untuk hidup. Ia menggelengkan kepalanya. Tidak, uang tidak ada hubungannya dengan ini. Boleh saya tambah kopi Anda? Lara sedang berapat dengan Howard Keller dan arsiteknya. Kellernya berkata, ini kok kata-katanya berapat ya, maksudnya sedang meeting gitu ya pemirsa. Jadi saya keder bacanya. Kita bahkan tidak perlu mengambil alih sewa itu. Aku baru saja bicara dengan pemilik tempat itu. Ada pasal
memuat sanksi apabila coffee shop itu gagal menghasilkan jumlah tertentu setiap bulannya. Selama beberapa bulan terakhir ini Hale berada di bawah jumlah itu. Jadi kita bisa saja mengeluarkan dia dari situ. Lara menoleh kepada arsiteknya. Aku punya pertanyaan. Lara melihat ke bawah ke gambar rancangan yang terpampang di atas meja dan menunjuk ke sudut barat daya gambar itu. Bagaimana kalau kita bangun sebuah cekungan di sini? Mengurangi sedikit bagian ini dan membiarkan coffee shop itu tetap di sana. Apakah gedung ini akan tetap bisa dibangun? Arsitek itu mempelajari rancangan itu. Saya rasa bisa. Saya bisa memiringkan sisi bangunan yang ini dan mengimbanginya di sisi lain. Tentu saja akan nampak lebih bagus kalau kita tidak usah melakukannya. Tapi begitu bisa kan? Lara mendesak. Keller berkata, Lara, aku bilang tadi kita bisa saja memaksanya keluar dari situ. Lara menggeleng kepala. Bukankah kita telah membeli semua toko lainnya? Keller mengangguk. Benar, kau sekarang pemilik toko busana, tailor, toko alat-alat tulis, apotek, bakery. Bagus, kata Lara. Para penyewa gedung itu bertingkat ini akan punya tempat mampir nantinya. Begitu juga kita. Hale akan kita biarkan tempat di situ. Pada hari ulang tahun ayahnya, Lara berkata kepada Keller, Howard, aku ingin meminta bantuanmu. Baik, aku ingin kau pergi ke Skotlandia untukku. Apa kita akan membangun sesuatu di Skotlandia? Kita akan membeli sebuah istana. Ia berdiri sana menyimak. Ada suatu tempat di dataran tinggi yang disebut Loch Morsley. Letaknya di jalan menuju ke Glenmore dekat Aviemore. Ada sejumlah istana di sekitar tempat itu. Beli satu. Semacam rumah musim panas. Aku bukannya mau tinggal di situ. Aku ingin menguburkan ayahku di sana. Kayla berkata perlahan, kau mau membeli sebuah istana di Skotlandia untuk menguburkan ayahmu di dalamnya? Benar, aku tidak punya waktu ke sana sendirian. Kau satu-satunya orang bisa kupercaya untuk melakukannya. Sekarang ayahku ada di Greenwood Cemetery di Glasby. Ya ampun, Lara. Sayang banget sama ayahnya, padahal ayahnya kejam banget sama dia ya. Itulah anak yang baik. Itulah untuk pertama kalinya Keller mengetahui sedikit perasaan Lara yang menyangkut keluarganya. Kau pasti sangat mencintai ayahmu. Kau mau melakukan untuk aku? Pasti. Setelah ia dikuburkan, atur supaya ada orang yang mengurus pemakamannya secara tetap. 3 minggu kemudian Keller kembali dari Skotlandia dan berkata, semuanya sudah diurus. Kau sekarang memiliki sebuah istana. Ayahmu telah dimakamkan di dalamnya. Istana itu sangat bagus dan terletak di perbukitan dekat danau kecil. Kau akan menyukainya. Kapan kau akan meninjaunya? Lara mendongak dengan heran. Aku tidak akan, katanya. Nah, kok gitu ya, pemirsa? Oh, mungkin Lara ada apa ya? Ada dendam yang di waktu kecil ayahnya kan bertubi-tubi nyakitin perasaan dia gitu. Ya, faktanya memang realita dalam kehidupan itu ada aja anak yang benci sama orang tuanya gitu. Karena terlalu terlalu membekas dalam kata-kata ayahnya si Lara Cameron itu. Sangat mengguncang perasaannya. Dia yang katanya nggak ada satu orang pun pria yang cinta sama dia, yang menyukai dia. Kalau toh ada, pasti pria itu sial banget gitu katanya. Pokoknya kayak gitu, kayak nyakitin banget gitu ya pemirsa. Oke, sampai di sini dulu pemirsa. Nanti kita lanjut ke Sidney Sheldon, Kilau Bintang Menerangi Bumi yang bagian kedua. Bagian kedua. Oke, sampai di sini dulu pemirsa ya. Bye bye. Aku mau siap-siap jemput sekolah anak aku. Bye bye.